Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat tani dimanapun Anda berada, hari ini saya berada di dalam kebun milik Pak Mansur yang bernama Arca Garden, berada di Desa Paru Kedai, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Di sini saya ingin memperlihatkan kepada Anda semua, di kebun ini dikembangkan beberapa jenis tanaman, terutama buah-buahan. Kemudian juga ada tanaman bunga yang banyak diminati oleh para kaum wanita, kaum ibu-ibu, bahkan kaum bapak-bapak pun ada yang menyenanginya dan menyukainya dengan harga yang bervariasi. Dalam hal ini saya ingin membuat video ini dengan budidaya mengenai tanaman lada perdu, karena saya lihat perkembangan lada perdu ini sudah mencapai lebih kurang 3 tahun, bisa dijadikan sebagai komoditas yang menghasilkan dan bisa dipasarkan dalam bentuk buah. Kemudian juga bisa dijadikan tanaman hias di rumah-rumah dimanapun dikembangkan di daerah kita, di daerah Indonesia, itu bisa tumbuh dengan baik. Oleh karenanya sebentar lagi kita akan temui Bapak Mansur, seorang praktisi daripada pembibitan. Beliau bekerja di provinsi Sumatera Utara, kemudian beliau mengembangkannya di daerah istimewa, di daerah provinsi Aceh. Demikian, saudara, sebelum kita lanjutkan video ini, ada baiknya Anda menonton video saya ini sampai habis, jangan di skip. Jika bermanfaat, Anda share, like, subscribe, dan komen. Tulis komentar Anda di bawah video ini dan akan menjadi bahan masukan buat saya untuk memperbaiki video-video saya selanjutnya. Ayo kita jumpai Bapak Mansur. Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, para sahabat tani, di sini dapat Anda lihat di dalam kebun pembibitan Arca Garden milik Bapak Mansur. Beliau mengembangkan berbagai jenis tanaman, terutama buah-buahan. Kemudian di samping buah-buahan juga kami melihat banyak dari tanaman bunga. Namun dari jumlah dan luasan areal beliau, rata-rata beliau ingin mengembangkan jenis tanaman-tanaman buah sebagai bahan hiasan di pekarangan rumah, yang diutamakan beliau menjualnya dalam bentuk bibit yang sering dikembangkan melalui wadah atau tempat seperti pot bunga dan lain sebagainya. Kita dapat melihat di sini para pengunjung, terutama ibu-ibu dan bapak-bapak, juga hadir untuk melihat-lihat atau mendampingi para ibu-ibu untuk belanja baik bunga maupun tanaman buah-buahan yang akan dibawa pulang dan dikembangkan di dalam wadah atau dalam bentuk pot bunga, sehingga menjadi tanaman-tanaman yang indah di pekarangan rumah mereka masing-masing.
Di sini Anda dapat melihat berbagai jenis tanaman, terutama ada yang sedang berbuah, yang sudah berbuah di dalam pot bunga. Biasanya pot yang digunakan untuk tanaman buah adalah pot yang agak besar, karena mungkin masa pertumbuhannya agak sedikit lama. Kemudian Anda juga dapat melihat di sini para bapak-bapak mendampingi ibu-ibu memilih atau mengambil dan menegosiasi dengan Pak Mansur mengenai dengan harga. Beliau menjualnya dengan berbagai harga, artinya tergantung dari jenis tanaman maupun besaran daripada tanaman tersebut. Kemudian saudara sekalian, di sini Anda dapat melihat bahwa di samping tanaman bunga, tanaman buah, namun tanaman berumur panjang pun beliau membibitkannya. Misalnya dengan tanaman tahunan, yaitu lada. Biasanya lada mempunyai karakter adalah tanaman memanjat atau menjalar atau merambat dengan tonggak yang disediakan. Namun dengan teknik pertanian yang kami rasa masih baru, berkisar 3 tahunan, beliau mencoba mengembangkannya dengan jenis lada perdu, di mana dengan umur yang pertama genjah, cepat berbuah, kemudian tidak merambat atau tidak menjalar, sehingga pertumbuhannya di dalam wadah atau dalam pot bunga, namun bisa menghasilkan dengan baik dan sempurna. Menyangkut dengan hama dan penyakit, biasanya lada mempunyai sifat-sifat yang sama, baik lada yang dikembangkan di areal yang luas dengan memakai tonggak-tonggak yang tinggi atau lebih kurang sekitar 2 sampai 2,5 meter. Namun lada yang dikembangkan dalam pot bunga bisa juga berbuah dengan baik, namun rentan daripada hama dan penyakit hampir dikatakan sama, yaitu hama penggeret batang, hama pengisap buah, dan hama lainnya termasuk penyakit kuning daun atau akibat daripada nematoda, cacing-cacing maupun ulat tanah yang membuat tanaman bisa mati seketika. Namun perawatannya agak lumayan, hampir sama. Kemudian di sini dapat kita lihat Pak Mansur sebagai pemilik daripada kebun bibit ini, beliau juga mengembangkan alpukat, di mana alpukat yang beliau kembangkan masih dalam jenis alpukat biasa. Kemudian beliau menjualkan dengan harga yang standar, bisa diterima oleh semua pihak, semua orang, terutama para petani-petani yang punya lahan yang luas, dan tanaman ini adalah tanaman yang besar, mempunyai dahan yang luas, kemudian menginginkan cahaya yang cukup, kemudian beliau menjualnya dengan harga yang standar. Kemudian beliau juga mengembangkan dengan berbagai cara okulasi, terutama untuk tanaman bougainville, di mana nanti akan dikembangkan per satu unit batang dari bougainville akan dikembangkan dengan berbagai warna-warni bunga-bunga bougainville yang lain. Kemudian mereka akan menempelnya dengan sistem okulasi.
Kemudian di samping daripada tanaman bunga jenis bougainville yang dikembangkan, juga banyak kami lihat di sini adalah tanaman lemon yang bisa dikatakan lemon mempunyai khasiat yang cukup tinggi untuk berbagai kebutuhan tubuh manusia yang bisa menghambat penyakit. Untuk ini Anda bisa lihat di sini bahwa lemon ini akan dikembangkan dan banyak peminatnya karena umur berbuahnya tidak terlalu panjang. Artinya 2,5 sampai 3 tahun sudah mulai berbuah. Banyak yang menanamnya di dalam pot maupun di kebun-kebun tempat mereka berasal atau berdomisili. Kemudian di sini juga Anda bisa melihat banyak tanaman jenis jambu, jambu khususnya jambu madu. Kemudian jambu jambu apel yang sering dibeli orang di pasar-pasar dan dijualnya dengan harga yang sangat terjangkau. Di sini kita melihat jenis lemon yang sedang berbuah di dalam pot bunga. Dalam relatif masa pertumbuhannya singkat, yaitu sekitar 2,5 tahun sudah berbuah. Di sini menjadi demikian saudara dimanapun Anda berada, dan akhirnya setelah Anda melihat video ini semoga bermanfaat bagi Anda semua. Saya dan beserta kru daripada pembuatan video ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.